Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Hari ini kita mau ngapain ya? Belajar. Ya, belajar firman Tuhan nanti. Belajar matematika. Hari ini kita mau ibadah. Ibadah. Siapa di sini udah siap ibadah? Sebelum ibadah tapi kita mau berdoa dulu. Berdoa dulu. Ayo tutup matanya, lipat tangannya ya. Adik, mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Siapa hari ini yang bergembira? Kalau gitu kita mau nyanyi lagu ini. Keluarin suaranya ya. Adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik tahu lagunya enggak? Tahu kan? Kalau nggak tahu kita belajar lagu ini. Kita mulai lagi. Yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira
dibangun di atas dasar iman. Adik-adik kalau lagunya kan apa? Aku lagi laguin. Nah, ya kalau gitu kita ulang dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Yang Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siapa di sini ada siap memberi? Nah, untuk adik-adik di rumah yang mau memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening di bawah sini atau scan QR di sini. Selamat memberi. Adik-adik, sebelum memberi kita mau berdoa. Yuk, kita siapin persembahannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan kami agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Saatnya kita mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Udah siap belum dengerin firman Tuhan? Siap dong. Tadi kata Ricardo kita mau belajar. Ya, Ya. matematika. Belajar firman Tuhan, adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan Tuhan. Iya. Ayo siapin hatinya yuk. Tutup matanya, nggak ada yang lihat kanan kirinya lagi. Yuk. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau
firman-Mu, Kau berkati kami, bahkan Kau juga memberkati kakak yang akan membawakan firman-Mu, Kau bahkan mencurahkan hikmat marifat kepada kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Halo. Nah, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap? Saya. Duduk yang tenang. Kita buka matanya, buka telinganya. Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, saat ini ada diceritakan ya, suatu hari ada kisah seorang yang sakit. Sakit apa? Lumpuh adik-adik, gak bisa jalan kakinya. Nah, ya, suatu saat dia tuh kalau orang yang lumpuh kerjanya ngapain aja sepanjang hari? Tiduran aja ya adik-adik ya, sampai bosen dia tiduran aja. Nah, suatu hari ini di kota ini ada suatu kolam namanya kolam Bethesda. Nah, jadi di kolam ini di pinggir-pinggirannya banyak orang sakit. Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin. Ceritanya nih, kalau nanti suatu hari ada malaikat Tuhan, ini bisa turun nih ke dalam kolam ini. Nah, nanti kolam itu airnya akan digoncang sama malaikat Tuhan. Nah, orang yang sakit itu yang siapa cepat, dia harus nyemplung ke situ. Nah, kalau dia udah nyemplung ke situ, nanti bisa disembuhin, segala penyakitnya sembuh. Jadi pada rebutan dong ya, pasti ya. Nah, jadi semua udah tiduran di situ. Terus suatu saat orang sakit yang lumpuh yang tadi tuh juga mau ikut disembuhin. Dia udah nunggu-nunggu. Bosen nggak tuh? Lama nggak kira-kira dia di situ? Dari kapan ya kira-kira ya? Dari kemarin? Dari minggu lalu? Dari udah 38 tahun dia di situ. Wah, berarti kalau misalkan Ricardo nih, sekarang Ricardo umur berapa? 7. Umur 7. Kalau 38 tahun berarti sampai Ricardo nanti Udah tua. udah kumisan, udah bewok, udah punya anak. 38 tahun loh kalau dia berdoa dan berharap. Bosen gak ya kira-kira Ricardo kalau harus nungguin Tuhan Yesus jawab 38 tahun? Ya bosan lah. Bosen ya? Nah, tapi orang itu bosen gak? 38 tahun kakinya lumpuh loh, gak bisa jalan. Dia nungguin terus di kolam itu. Kok mau pas airnya kegoncang, pas malaikat Tuhan turun, udah keduluan sama orang lain. Aduh, telat. Tapi dia gak bosen loh adik-adik, dia terus berharap sama Tuhan, dia tetap di situ aja. Nah, jadi kalau adik-adik suatu hari nih adik-adik udah lagi berdoa, Tuhan tolong dong sembuhin sakitnya, Tuhan tolong dong selamatkan dong, Papa kok masih suka pukul-pukul, masih suka ini ya, masih suka apa? Masih suka beribadah sama yang lain ya, belum ke gereja. Jangan bosan ya adik-adik ya, adik-adik tetap harus percaya dan berharap sama Tuhan ya. Nanti suatu saat Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik. Jangan bosen ya. Nah, seperti orang ini. Nah, suatu hari Tuhan Yesus lewat. Dan Tuhan Yesus itu bisa panggil si bapak ini. Hei, maukah kamu sembuh? Wah, terus orang itu ngomong apa? Aduh, bagaimana Tuhan? Saat aku mau nyemplung, udah keduluan orang lain. Kan nggak bisa jalan dia. Jadi lama dia, baru geser-geser. Orang lain udah nyemplung duluan. Terus, ya telat, nggak jadi. Kayak apa sih namanya? Ya, terus udah gitu apa? Tuhan Yesus bilang apa? Ayo, angkat tilammu, katanya. Nah, dan berjalanlah. Wah, orang itu percaya nggak waktu Tuhan Yesus jawab ngomong begitu? Dia lumpuh nih. Tiba-tiba ada orang lain yang lewat bilang, ayo angkat tilammu dan berjalan. Hah, ini orang yang bener aja sih, udah tahu lumpuh, masa suruh angkat tilam dan jalan? Gimana dong? Tapi orang itu lakukan nggak? Iya. Dia lakukan loh, dia percaya loh. Walaupun itu suatu hal yang kayaknya aneh ya, masa sih? Tapi percaya dong, itu kan Tuhan loh yang ngomong. Kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang ngomong,
Bisa berdiri. Segala yang mustahil jadi mungkin kalau asal kita percaya. Akhirnya orang ini bisa berjalan nggak? Dia langsung lipat tilamnya, dia gulung. Tilam itu ya alas yang biasa buat dia berbaring ya. Dia lipat tilamnya, terus dia jalan. Wah, mujizat terjadi, adik-adik. Nah, jadi kalau mau mujizat di sini, siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan? Yang sakit disembuhin, terus bisa menyembuhkan orang sakit. Kita harus punya iman. Kita harus percaya kalau Tuhan sanggup melakukan yang segala hal yang mustahil jadi mungkin. Asal kita tetap berharap sama Tuhan, kita tetap beriman sama Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan. Kakak waktu itu ingat pernah ada di dalam cerita kitab Lukas 18 kan, Tuhan Yesus kan nanti suatu saat kan akan datang nih kedua kali. Tuhan Yesus bilang gini, waktu dia datang, yang dicari sama Tuhan yang paling penting apa, adik-adik? Tahu nggak? Iman. Katanya pada saat aku datang, adakah aku mendapati iman di sini? Jadi adik-adik mau kan? Siapa yang di sini yang mau ketemu Tuhan? Pada saat Tuhan Yesus datang, dijemput nih sama Tuhan, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus akan cari tuh siapa yang beriman sama Tuhan. Dia akan dijemput sama Tuhan, masuk ke rumahnya Tuhan. Iya betul, surga, pinter ya. Nah jadi akhirnya karena iman, karena orang ini percaya, dia disembuhin, dia bisa jalan, nggak perlu nunggu air yang goyang-goyang lagi. Kalau udah ketemu Tuhan, ya Tuhan Yesus akan menyembuhkan karena orang ini tidak putus asa, dia tetap berharap dan punya iman terus sama Tuhan. Amin. Ayo. Jadi ingat ya adik-adik, cerita hari ini adik-adik harus apa? Nomor 1, percaya dan berharap sama Tuhan, ada iman ya. Oke? Sampai di sini adik-adik. Kita mau ayat hafalan. Oke, kita baca sama-sama ya. Yohanes 5 ayat 14. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Oke, kita sama-sama lipat tangan untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami bisa beribadah dari pagi sampai firman-Mu saat ini ya Tuhan, yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kami mau belajar terus tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kami mau terus ya Tuhan mempunyai iman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajari kami terus ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, kami mau menjadi anak-anak yang terus semakin mengasihi Engkau dan cinta akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua papi mami kami Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan keluarga kami ini ya Tuhan. Kami dan seisi keluarga kami rindu untuk terus ya Tuhan sama-sama dapat melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan juga buat pemimpin bangsa negara ini ya Tuhan, buat Bapak Presiden Prabowo ya Tuhan, dan juga wakilnya dan seluruh kabinet jajaran yang ada Tuhan. Memberkati ya Tuhan seluruh jajaran pemerintahan kami ini, berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk memimpin dan mengatur bangsa Indonesia tempat kami tinggal ini ya Tuhan. Boleh menjadi bangsa yang semakin takut akan Engkau, semakin diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat pemimpin gereja ya Tuhan, untuk gembala di tempat ini ya Tuhan, Pak Min ya Tuhan, dan seluruh pengerja yang ada, dan juga buat semua kakak-kakak ya Tuhan di sekolah minggu ini Tuhan. Kau memberkati mereka semua ya Tuhan. Boleh kami semakin ya Tuhan terus ya Tuhan dapat melayani-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang lagi sakit saat ini ya Tuhan, juga buat yang di rumah Tuhan, Kau menjamah mereka ya Tuhan. Dan kami mau berdoa biar yang sakit itu ya Tuhan Kau pulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau saat ini kami mau siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama mau terima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Adik-adik, mari kita semua menerima berkat dari Tuhan.
Biar penghiburan, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, pimpinan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita, mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin.